Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang Baginda Raja dalam sebuah jamuan makan di istana bersama permaisuri kerajaan. Namun tidak asik rasanya kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda Raja berencana menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu, Baginda Raja sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu sudah ada 5 butir telur. Aku ingin agar kamu yang membagi 5 telur itu secara adil dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa rasa ragu, dengan seketika Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Wahai yang mulia, ini sebutir untuk Baginda, sebab Baginda Raja sudah mempunyai 2 butir telur. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri Baginda Raja, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam, begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal atas jawaban Abu Nawas tersebut. Sangat mengena di hati beliau, tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama-sama. Pada hari itu Baginda Raja Harun sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu, peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang sangat tepat. Jika tidak, maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan tersebut, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara tersebut. Pantaslah ketika hari hanya tiba, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara, dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Sayembara itu memiliki 2 aturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja, dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun sudah mulai. Peserta pertama maju Baginda Raja kemudian bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Kemudian, "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Ayam berasal dari telur, jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika memang begitu, siapa yang mengerami telur tersebut?" sanggah Baginda Raja.
Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian ia langsung dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama, kata peserta yang kedua. Berikan alasanmu, tanya Baginda Raja. Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, jawab peserta kedua. Baginda Raja kemudian menyanggah, bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Kemudian peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan. Pada akhirnya tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Kemudian dia pun juga dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya, naiklah peserta yang ketiga dan berkata, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Alasan yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelas dengan penuh keyakinan. Kemudian Baginda memberi sanggahan, bagaimana jikalau induknya telah mati duluan, sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya, tanya Baginda Raja. Wajah peserta ketiga dalam sekejap berubah menjadi pucat, dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta yang keempat, dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat. Baginda Raja kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberikan jawabannya. Yang lebih dulu ada adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Cobalah berikan alasanmu, tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam. Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas. Ia ingin menyanggah Abu Nawas, akan tetapi ia tidak bisa memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh peti emas sebagai hadiah baginya dari sang Baginda Raja. Pada sore hari sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otak, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap
Juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan, dan lainnya. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya tuan tanah tersebut sangatlah kikir dan tamak. Sebelumnya Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana. Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu, pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebut yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari ini Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjam sesuatu, tapi kali ini ia tidak akan meminjam pada tuan tanah yang kikir. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Kontan saja si tuan tanah senang, bukan kepala, karena mengetahui jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya dengan harapan juga akan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 butir telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. Kemudian pamit dan meninggalkan rumah tuan tanah tersebut. Setelah 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat gembira dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piringnya beranak seperti telur sebelumnya. Setelah 4 hari pun yang berlalu, Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir tidak apalah hanya beranak 1, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak 1, 2, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak dengan segala cara. Akhirnya tuan tanah yang tamak Abu Nawas pun setuju untuk meminjam uang kepadanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberi pinjaman sebanyak 1.000 dinar. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan. Setelah menerima pinjaman uang 1.000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari demi hari terus berlalu. Tuan tanah harap-harap cemas. Tidak terasa sudah sampai 1 bulan, Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya untuk mengembalikan pinjaman yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas. Namun sayang,
ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan. Sayang sekali Tuan, uang yang Tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukul oleh para pengawal tuan tanah tersebut. Tapi untung saja tidak jadi karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Esokan harinya ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum rajam. Pada keesokan harinya, di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Dalam seketika juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang Baginda Raja dalam sebuah jamuan makan di istana bersama permaisuri kerajaan. Namun tidak asik rasanya kalau hanya mengundang Abu Nawas makan saja. Baginda Raja berencana menguji kecerdasan Abu Nawas untuk menghiburnya. Untuk itu Baginda Raja sudah mempersiapkan 5 butir telur rebus di atas meja makannya. Ketika hendak memulai makan bersama Abu Nawas, tiba-tiba Baginda Raja berkata, "Wahai Abu Nawas, di depanmu sudah ada 5 butir telur. Aku ingin agar kamu yang membagi 5 telur itu secara adil dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata Baginda Raja. Tanpa rasa ragu dengan seketika, Abu Nawas langsung mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Wahai yang mulia, ini sebutir untuk Baginda, sebab Baginda Raja sudah mempunyai 2 butir telur. Saya juga sebutir, sedangkan yang 3 butir ini untuk permaisuri Baginda Raja, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya," kata Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Begitu menyadari maksud dari perkataan Abu Nawas, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Atas jawaban Abu Nawas tersebut sangat mengena di hati beliau, tapi membuat kesal sang permaisuri. Setelah lelah tertawa, akhirnya mereka melanjutkan makan bersama-sama. Pada hari itu Baginda Raja Harun sangat senang melihat ayamnya yang bertelur. Ia kemudian memerintahkan pesuruh kerajaan untuk mengumumkan sebuah sayembara untuk umum yang diadakan oleh kerajaan. Dalam sayembara itu,
peserta akan diberikan pertanyaan dan harus memberi jawaban yang sangat tepat. Jika tidak, maka peserta akan dihukum. Dan jika peserta bisa memberikan jawaban tepat serta masuk akal, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar berupa 1 pundi penuh uang emas. Mendengar hadiah besar yang ditawarkan tersebut, maka sangat banyak rakyat yang berkeinginan mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Akan tetapi, mengingat hukuman yang akan diterima jika peserta gagal, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk mengikuti sayembara tersebut. Pantaslah ketika hari hanya tiba, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara dan Abu Nawas termasuk salah satu di dalamnya. Sayembara itu memiliki 2 aturan. Pertama, peserta harus mampu menjawab pertanyaan Baginda Raja. Dan kedua, peserta juga harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Hari pelaksanaan sayembara pun sudah mulai. Peserta pertama maju Baginda Raja kemudian bertanya, "Mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Kemudian telur, jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda Raja. "Ayam berasal dari telur. Jadi tidak mungkin ayam duluan," jawab peserta pertama. "Jika memang begitu, siapa yang mengerami telur tersebut?" sanggah Baginda Raja. Peserta pertama hanya terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian ia langsung dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya majulah peserta kedua dengan raut wajah yang mulai ketakutan. Baginda Raja kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Peserta kedua segera memberikan jawaban. "Baginda yang mulia, sebenarnya ayam dan telur itu tercipta bersama-sama," kata peserta yang kedua. "Berikan alasanmu," tanya Baginda Raja. "Jika telur lebih dulu tidak mungkin, karena tidak ada yang mengerami. Jika ayam lebih dulu juga tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur," jawab peserta kedua. Baginda Raja kemudian menyanggah, "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" Kemudian peserta kedua mulai terpojok dan kebingungan. Pada akhirnya tidak bisa memberikan jawaban atas sanggahan Baginda Raja. Kemudian dia pun juga dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya naiklah peserta yang ketiga dan berkata, "Ampun Baginda Raja, sebenarnya ayam lebih dulu ada daripada telur." Kemudian ia menjelaskan alasannya. Alasan yang pertama adalah ayam betina, karena ia bisa bertelur tanpa ayam jantan. Lalu ia mengerami dan menetaskan telurnya sehingga mengeluarkan ayam jantan. Kemudian setelah dewasa, ayam jantan itu mengawini induknya, jelas dengan penuh keyakinan. Kemudian Baginda memberi sanggahan, "Bagaimana jikalau induknya telah mati duluan sebelum ayam jantan sempat mengawini induknya?" tanya Baginda Raja. Wajah peserta ketiga dalam sekejap berubah menjadi pucat dan ia langsung dibawa ke penjara. Tibalah giliran peserta yang keempat dan dia tidak lain adalah Abu Nawas. Maka bersoraklah rakyat yang menonton karena sangat menyukainya. Mereka yakin jika Abu Nawas mampu memberikan jawaban yang tepat.
Baginda Raja kembali bertanya seperti biasanya, dan dengan tenang Abu Nawas segera memberikan jawabannya. Yang lebih dulu ada adalah telur, setelah itu baru ayam, kata Abu Nawas dengan santai. Cobalah berikan alasanmu, tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjawab, ayam bisa mengenal telur, tetapi sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam. Baginda Raja kemudian merenung jawaban Abu Nawas. Ia ingin menyanggah Abu Nawas, akan tetapi ia tidak bisa memiliki alasan lagi, karena jawaban Abu Nawas cukup masuk akal. Abu Nawas pun kemudian kembali dengan membawa sepundi penuh peti emas sebagai hadiah baginya dari sang Baginda Raja. Pada sore hari sepulang kerja, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana cara memberikan makan keluarganya beberapa minggu ke depan. Hal itu mengingat karena Baginda Raja jarang memanggil ia menghadap ke istana, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Sedangkan upah dari pekerjaannya tidaklah seberapa. Ketika sedang bersantai dan terus memutar otak, tiba-tiba pandangan Abu Nawas menuju ke sebuah rumah mewah dan sangat luas berjarak beberapa ratus meter dari rumahnya. Rumah tersebut adalah rumah orang kaya dan tuan tanah di kampung itu. Rumah tersebut sangat lengkap, juga tersedia gudang penyimpanan makanan, peternakan, perkebunan, dan lainnya. Hampir semua orang di kampung itu bekerja pada tuan tanah tersebut, termasuk Abu Nawas. Akan tetapi masalahnya tuan tanah tersebut sangatlah kikir dan tamak. Sebelumnya Abu Nawas di kampung itu sangat dikenal dengan bermacam kehebatannya. Salah satunya adalah membuat segala benda beranak. Sebenarnya kabar ini sudah biasa terdengar di kalangan masyarakat di sana. Ceritanya adalah setiap kali Abu Nawas meminjam sesuatu, pasti akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Alasan tersebut yang membuat orang-orang di sana sangat senang meminjamkan sesuatu kepada Abu Nawas. Dari ini Abu Nawas mulai berpikir ingin meminjam sesuatu, tapi kali ini ia tidak akan meminjam pada tuan tanah yang kikir. Abu Nawas segera beranjak dari duduknya menuju rumah tuan tanah tersebut. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menyampaikan maksudnya ingin meminjam 3 butir telur dari tuan tanah tersebut. Kontan saja si tuan tanah senang, bukan kepala, karena mengetahui jika telurnya nanti akan beranak saat dikembalikan Abu Nawas. Karena kesempatan itu, si tuan tanah mulai menggunakan segala cara agar Abu Nawas meminjam uang padanya dengan harapan juga akan beranak. Ia juga menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Tetapi semuanya ditolak. Abu Nawas hanya meminjam 3 butir telur kepadanya. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. Kemudian pamit dan meninggalkan rumah tuan tanah tersebut. Setelah 4 hari sudah berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur.
Tuan tanah sangat gembira dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring sebanyak 2 buah dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piringnya beranak seperti telur sebelumnya. Setelah 4 hari pun yang berlalu, Abu Nawas mengembalikan piring sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Ia berpikir tidak apalah hanya beranak satu, karena bisa saja seseorang itu mempunyai anak satu, dua, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Seperti biasa, ia kembali menawarkan pinjaman uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas tetap menolak dengan segala cara. Akhirnya tuan tanah yang tamak Abu Nawas pun setuju untuk meminjam uang kepadanya. Tidak tanggung-tanggung, ia diberi pinjaman sebanyak 1.000 dinar. Uang sebanyak itu cukup untuk membayar upah selama 1 bulan. Setelah menerima pinjaman uang 1.000 dinar, Abu Nawas segera pamit meninggalkan si tuan tanah. Hari demi hari terus berlalu. Tuan tanah harap-harap cemas. Tidak terasa sudah sampai 1 bulan, Abu Nawas juga tidak kunjung datang ke rumahnya untuk mengembalikan pinjaman yang sudah beranak. Karena sudah tidak sabar, dengan perasaan gembira si tuan tanah berangkat menuju rumah Abu Nawas. Namun sayang, ketika sampai di rumah Abu Nawas, ia mendapat berita yang sangat mengejutkan. Sayang sekali tuan, uang yang tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi sangat marah. Abu Nawas hampir dipukul oleh para pengawal tuan tanah tersebut. Tapi untung saja tidak jadi karena pada saat itu ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah pun segera kembali ke rumahnya dengan perasaan yang sudah bercampur aduk. Esokan harinya ia mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas dihukum gantung atau bahkan dihukum rajam. Pada keesokan harinya, di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Dalam seketika juga tuan tanah yang tamak itu jatuh pingsan dan Abu Nawas pun terbebas dari segala hukuman. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.